bersyukur untuk siang hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan, biar kami sungguh-sungguh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan kami lakukan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, shalom. Selamat tahun baru semuanya. Ini ibadah pertama kalian di tahun 2025, ibadah mentor. Nanti siang ada juga ini. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan di tahun ajaran baru ini kita semuanya dalam keadaan yang sehat, ya. Semua sudah berlibur, liburan telah usai dan sudah beraktivitas kembali. Dan hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan yang akan terus menjadi bekal untuk kita melayani Tuhan, secara khusus di sekolah Post-Opiner yang Tuhan percayakan. Judul renungan hari ini adalah hamba yang berkenan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi seringkali orang salah kaprah. Kalau hamba Tuhan itu dianggap yang pendeta, yang majelis, yang penatuba, padahal hamba Tuhan itu kita, ya. Karena kalau kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan, tentu kita akan menghambakan diri kepada dunia atau kepada iblis. Jadi ya kita hamba Tuhan, apapun profesi atau panggilan kita. Nah, itu sebabnya setiap kita hamba Tuhan harus memiliki kriteria sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ada satu perumpamaan di dalam Matius pasal yang ke-25, kita akan lihat ayat ini. Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Saya membacakan bagi kita semua. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa 5 laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu,
Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan retak gigi. Amin. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini saya melihat ada paling tidak ada 3 kriteria hamba yang berkenan. Sebetulnya banyak ya. Saya ambil 3 saja. Yang pertama itu rajin. Katakan bersama saya rajin. 2, 3. Rajin. Ya, jadi menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan tidak boleh malas. Coba lihat kiri kanan, bilang tak boleh malas. Harus rajin. Katakan ini 11, katakan di depan dan di belakang. Mantul ke dirinya sendiri. Rajin ya. Di ayat 16 dan 17 jelas sekali dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu oleh laba 5 talenta. Hamba yang ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi ada kata segera ya, waktu ada kepercayaan yang diberikan untuk dijalankan, segera ya, segera melakukan, segera ya, coba bilang segera, berarti segera ya. Ada orang-orang yang punya temperamen yang mempengaruhi kata segera ini ya, suka menunda. Orang-orang seperti saya misalnya, pragmatis, terlalu banyak perhitungan, dipikir dulu ya. Seorang ayah yang membuka lahan untuk membuat kebun ya, dia pergi ke hutan, dia mulai duduk ya. Terus saya tebang pohon ini biar tumbuh ke sini, nimpa yang ini juga lugu, kami nimpa yang sampai matahari terbenam, nggak bikin apa-apa gitu ya, cuma dia merancang-rancang di kepala, nebang yang ini, nimpa yang ini, nebang yang ini. Itu orang pragmatis, terlalu banyak pikir gitu, merancang sesuatu padahal nggak ada hasil. Sebaliknya orang Samuel waktu segera ya, kadang-kadang waktu disuruh Miss apa ya, jangan kasih contoh Miss di sini lah, Miss Nita gitu, dari sini ya. Misalnya Miss Nita ambil ini, iya siap gitu, dia udah berangkat, nggak tahu ambil apa gitu. Jadi dia balik lagi, tadi mami bilang, ibu bilang ambil apa gitu. Itu orang Samuel gitu, bertindak dulu baru mikir gitu ya. Udah melakukan padahal bukan itu. Jadi ya makanya dalam sebuah tim itu ada pimpinan yayasan, ada pimpinan sekolah yang bisa melihat the right man in the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Oh kalau orang yang Samuel, orang yang ini cocoknya di mana ditaruhnya? Oh di depan pintu gitu ya. Segera terima tamu, ramah, senyum. Jangan orang-orang pragmatis kadang-kadang susah senyum gitu ya. Kalau di depan pintu terima tamu gitu ya, dia betul senyum, tapi di sini semua orang-orang yang tersenyum, amin. Jadi harus rajin ya. Segera. Tapi di dalam Tuhan nggak ada lagi yang temperamen tadi mempengaruhi kita. Harus segera, karena kita ini hamba Tuhan ya. Saya kita semua bertobat. Kalau ada tugas yang dipercayakan, segera tidak menunda. Nah kemudian banyak ayat-ayat pendukung sebenarnya ya. Orang yang rajin itu pasti akan ya mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih maksimal ya. Jadi ada
seekor rusa harus berlari lebih cepat dari harimau. Ya, kalau dia nggak berlari lebih cepat, maka dia akan menjadi mangsanya, santapannya. Jadi makanya ya saya sih tahu ya, di sini semua bangunnya lebih pagi ya dari orang-orang di rumah gitu, kecuali liburan kemarin nggak tahu ya. Tapi hari ini harus bangun lebih pagi gitu ya. Kalau perlu berlomba-lomba, bukan bersaing ya, berlomba-lomba ya, dapat lomba apa gitu. Kalau perlu nanti ketua yayasan atau dari sekolah akan melihat siapa yang lebih awal datang, mulai ada penilaiannya. Dia tahun dikasih 1 T gitu ya, terima kasih. Terus 1 M, terima kasih gitu ya. Bisa ini semacam penghargaan ya. Di perusahaan-perusahaan ada penghargaan semacam itu. Yang kedua ya, bukan hanya rajin tapi baik. Nah, ini standar baik sebagai hamba Tuhan itu bukan hanya baik terlihat, tapi baik yang sungguh-sungguh ya, dari dalam ya. Makanya ada ayat yang berkata dari buahnya lah ya kamu melihat. Jadi kalau perbendaharaannya tidak baik, maka yang keluar tidak baik. Dan kalau di dalam baik, maka yang keluar itu pasti baik. Di ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang ke dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ini kan jahat ya. Sehingga tuannya bilang di ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai hamba, kamu hamba yang jahat dan malas. Udah jahat, malas pula. Dan itu selalu beriringan. Jadi kalau orang malas bisa jahat, ya orang jahat pasti malas gitu. Dan itu yang terjadi pada hamba yang dapat 1 talenta. Padahal dia juga dapat kepercayaan. Seharusnya kalau dia rajin bisa menghasilkan 2 talenta, karena tuannya ini mempercayakan menurut kesanggupannya. Jadi dalam teamwork, dalam bekerja bersama-sama seperti ini, nggak boleh ada rasa kok dia ini sih, kok ini ya, nggak boleh ya, karena ada orang atau ada pimpinan yang bisa melihat dan mempercayakan lebih itu menurut kesanggupan, menurut penilaian, bukan kita yang menilai ya, bukan diri kita yang menilai, tapi tuannya. Kalau kita, Tuhan yang menilai kesanggupan kita. Kalau kita layak dipercayakan 2 ya 2. Kalau kita barunya 1 ya kelola itu, rajin untuk mengelola, sehingga akan multiplikasi, akan berlipat ganda. Dari 5 jadi 10, dari 2 jadi 4. Jadi harus punya hati yang baik ya. Gak boleh punya ada sedikit aja kita iri atau apa ya. Jadi kalian makin nambah, nanti ada peningkatan terus. Ini kita berdoa supaya sekolah ini kan bukan hanya segini, tapi seluas-luasnya Tuhan percayakan. Dan kalau semakin banyak orang, ya semakin banyak kepala, semakin banyak sentuhan, gesekan dan lain sebagainya, dan akan ada rasa kita di mana merasa kok dia, kok bukan saya. Nah itu mulai benih yang tidak baik sebetulnya ya, benih yang tidak baik, dan pada akhirnya yang terjadi dia jadi jahat dan tidak melakukan apa-apa, malah dia timbul ya. Dan itu banyak ya, di banyak hal kita bisa ketemu orang itu dan ini sekarang memang sangat luar biasa apa yang firman Tuhan gambarkan ini. Yang terjadi orang-orang yang suka ngambek, yang suka gak mau melakukan apa itu, yang memang yang karena malas tadi, karena gak mau mengembangkan apa yang ada dalam dirinya dan merasa bahwa saya gak bisa apa-apa gitu ya, saya ya udahlah, makanya cuma dipercayakan 1. Dan anehnya lagi, waktu dia cuma dapat 1, dia malah jadi jahat gitu, dia timbul yang 1 itu. Dan lihat orang-orang yang tidak mau antusias dalam melayani pun itu orang-orang yang merasa gak punya kemampuan dan hanya melihat orang lain iri dan lain sebagainya, bahkan dia menganggap tuannya itu jahat gitu. Wah, ini kan udah sesuatu yang salah gitu. Tapi bagi kita semua di tempat ini, kita
dalam kita. Berapapun yang pimpinan delegasikan kepada kita, itu menurut penilaian ya, pimpinan kita, dan itu kita harus sikapi semua dengan baik. Terus menjadi orang yang rajin dan bertanggung jawab mengerjakan apa yang dipercayakan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ini pentingnya. Di ayat 21 dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang apa? Baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu diulang lagi di ayat yang ke-23 untuk hamba yang mengelola 2 jadi 4. Jadi bukan hanya rajin, baik, tapi harus setia. Setia ini kan tidak ada ukurannya sebetulnya. Kesetiaan kita itu kan bicara soal komitmen kita. Kesetiaan itu juga bicara soal integritas kita dalam melayani. Kalau lebih kesetiaan itu dalam bekerja atau sebagai pelayan di persoalan. Dan kesetiaan itu tidak butuh pengawasan. Kesetiaan itu tidak butuh penilaian. Bahkan kesetiaan itu tidak butuh imbalan. Ya, ada orang setia karena imbalan. Kenapa kamu betah misalnya kerja itu 20 tahun ya, pantas saja dia 20 tahun itu ya, karena gajinya 20 juta sehari misalnya. Nggak ada dia. Tapi ada orang-orang yang kamu setia, ditanya berapa sih dapatnya dia sampai banyak cuma segini misalnya. Tapi karena dia merasa bahwa itulah pelayanan itu kepercayaan. Dan saya berharap bukan ya kalian ini seumur hidup di sini juga ya, kalau Anda cuma percayakan, tapi belajar menunjukkan kesetiaan kita dalam melakukan sesuatu dengan melihat bahwa ini kepercayaan dari Tuhan. Ya, ini pelayanan dari Tuhan yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kemudian ada berkat yang didapatkan bagi hamba yang berkenan. Yang pertama itu ada pujian, ya, pujian dari Tuhan. Ya. Tentu memang kita semua tidak berharap, ada sih yang berharap ya, ada pujian dari pimpinan kita. Wah, datangnya cepat ya, makasih ya kamu udah datangnya cepat, makasih ya kamu udah bersihin ini. Kita sih nggak ke motivasinya nggak ke arah situ, tapi kalau pendapat itu dari Tuhan ya, Tuhan yang memberikan reward sedikit, ada pujian nyenengin kita gitu ya. Itu kalau ibaratnya kemuliaan yang Tuhan ciprakan sedikit buat kita. Kemudian bukan hanya itu, ternyata ada kepercayaan yang lebih. Nah ini penting ya. Waktu kita menjadi hamba yang berkenan, kita rajin, kemudian kita baik dan setia dalam perkara kecil, maka kemudian dipercayakan perkara yang lebih banyak, yang lebih besar. Nah itu sebabnya ayo kerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini, dan kita akan melihat Tuhan yang melipat gandakan ya. Tuhan yang akan mempercayakan. Bahkan yang 5 itu ya, yang luar biasa, saya baca lagi 5 dapat 5, yang dikelola dapat 5, dapat bonus ya. Yang ditimbun oleh hamba yang jahat itu dikasih ke yang 5 ya, karena dianggap dia lebih layak untuk mendapat kepercayaan. Jadi kalau hari ini ya kita belum dapat kepercayaan banyak dari Tuhan, kita belajar berkaca dari perumpamaan ini. Oh iya, saya harus setia dalam hal yang sudah Tuhan percayakan. Kemudian sebaliknya, apa yang didapatkan oleh hamba yang tidak berkenan, yaitu dia tidak dapatkan kepercayaan lagi ya, diambil yang satu itu. Jadi wah, betapa malangnya kita kalau kemudian kita tidak mengelola talenta atau kepercayaan dari Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan, malah kita timbul ya, bahkan kita kita menganggap Tuhan kita jahat. Tidak ada kepercayaan lagi dari Tuhan, tidak melakukan apa-apa. Bahkan yang lebih tragis ya, yang dia dapatkan itu dia dicampakkan, disebut hamba yang jahat, malas, dicampakkan ke dalam kekekalan yang membinasakan, bukan yang membahagiakan, tapi yang membinasakan.
tidak ada satupun yang punya kerinduan atau berharap untuk mengalami itu. Nah, itu sebabnya awali ya tahun ini dengan sebuah sikap hati, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Hamba Tuhan gak butuh penilaian orang, ya. Gak butuh bahkan gak butuh imbalan, ya. Imbalan kalau kasarnya itu gaji, ya, bahasanya. Kita hamba Tuhan, ya, dari Tuhan kita mendapatkan upah. Ya, kalaupun sekolah bisa ngasih itu karena Tuhan, ya. Bahkan berdoa supaya sekolah ngasihnya nambah setiap 10 tahun kelang lagi, ya. Tapi itu bukan menjadi fokus utama. Ayo rajin aja, rajin, ya, rajin belajar. Kalau mau malas belajar kepada siapa? Semua, gitu ya. Itu Amsal yang bilang, oh iya, jangan ya, tidur sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, kemiskinan malah dari Amsal. Ongkot lah. Nah, yang kedua adalah baik. Nah, kebaikan itu tidak bisa dibuat-buat, ya. Jadi baik standar firman ini, bukan baik menurut manusia. Kebaikan itu bisa diperoleh lewat firman yang terus kita konsumsi, yang terus kita renungkan. Nah, bersyukur kita di komunitas ini, di Hosok Pinner ini, ya, pasti semua baca firman, ya, karena ada tugas. Tapi jangan juga karena tugas gitu, ya, RH gitu, IPK jadi baca gitu. Tanpa tugas pun kita baca firman supaya itu yang bisa mengubahkan kita, yang keluar dari perbendaharaan kita itu semua yang benar, menjadi hamba yang benar. Kemudian yang terakhir tadi setia, ya, setia dalam perkara-perkara kecil kelihatannya sepele gitu, kita kerjakan dan bertanggung jawab, dan itu bukan hanya hasil yang memuaskan yang kita bisa lihat, tapi ada kepercayaan baru yang Tuhan bisa percayakan. Pesan saya bagi kita semua, ayo terus semangat, ya, semangat bekerja sebagai hamba Tuhan, melayani sebagai hamba Tuhan. Tetap akan ada tantangan di depan kita. Enggak, fokus kita itu bukan di situ. Kita fokus sedang mengerjakan proyeknya Tuhan. Setuju, katakan amin. Ini proyek Tuhan yang kita melihat progres yang luar biasa setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya Tuhan akan percayakan terus perkara-perkara yang lebih besar, lebih banyak, dan yang kita membuat kita itu terkagum-kagum, ya, sama majikan kita, sama Tuhan kita. Dan terakhir ketika dia datang mengadakan perhitungan, wah, dia bilang, masuklah hambaku yang baik dan setia, sehidangan dalam berjauh waktu, dan turutlah dalam kebahagiaan. Saudara itu berada dalam kebahagiaan Tuhan, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pesan Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kami boleh menangkap itu, dan biarlah Tuhan gairah-Mu ada di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami tahu segala sesuatu kami lakukan seperti untuk Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang hebat dalam setiap apapun yang kami kerjakan, sekecil apapun Tuhan, apapun yang ada di depan kami, Tuhan, kami berjanji kami melakukan itu dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, antusias, karena kami tahu melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Pak Rofli Tuhan, dan kami semua Tuhan yang sudah mendapat berkat yang daripada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan terus limpah dalam hidup kami. Kami diperkenankan oleh Allah untuk kami boleh mengalami keajaiban Tuhan. Diperkenankan Allah untuk kami ada di proyeknya Allah. Diperkenankan oleh Allah untuk kami bersama-sama menjadi pengerjanya Allah untuk melakukan perkara-perkara yang ilahi. Tuhan, biarlah kebenaran firman terus itu ada di dalam hidup kami, dan kami mulai mengerjakan itu dengan takut akan Allah. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terus menyerahkan sekolah ini dalam tangan Tuhan, menjadi kerinduan kami untuk tempat yang lebih luas, demi
terbaik. Kasih satukan hati iman kami, sebab bagimu tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, menyerahkan anak-anak kami, 54 anak yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan lawat setiap pribadi mereka dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dan semua mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada mujizat Tuhan yang terjadi, khusus bagi anak-anak kami yang spesial dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi anak-anak kami. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Berkati para mentor ya Tuhan dalam tugas panggilan Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan. Terus pertegas, perjelas panggilan-Mu atas hidup mereka. Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Semuanya mentor sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih pimpinan yayasan, pimpinan sekolah kami serahkan dalam tangan-Mu. Pada orang-orang yang membantu kami yang ada di rumah ini diberi jadi Tuhan berkati. Kami bersyukur akhiri ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, hikmat dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai selanjutnya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.